Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi nikmat takwa. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, meriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, jika mendekat kepadaku hambaku, kata Allah, shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu dhira', satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan jika hambaku tadi itu mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'a, maka aku akan mendekat kepada dia ba'a, satu depah. Wa idza atani yamshi, dan jika hambaku mendatangiku dengan cara berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan menyambut dia, mendatangi dia dengan berlari. Hadis ini menggambarkan jika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita sebagai manusia, maka balasan Allah lebih besar daripada usaha yang kita lakukan. Iqbalullah ala abdi akthar min iqbalil abdi ala rabbih. Usaha kita, mendekatnya kita kepada Allah itu tidak seberapa, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berusaha mendekat kepadanya dengan sambutan yang jauh daripada yang kita perkirakan, yang kita kira-kira. Jadi kalau kita gambarkan, ada pertemuan setelah perpisahan seorang anak dengan orang tuanya. Itu kalau anaknya lari misalnya dari timur, abahnya atau ibunya dari barat, itu kalau anaknya lari biasa, orang tuanya lebih banter lagi larinya menyambut anaknya. Karena usaha dari orang tua, cinta orang tua kepada anak, sambutan orang tua kepada anak itu lebih besar daripada usaha anak tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, jika mendapati hambanya mulai mendekat kepada dia, kembali ke jalannya Allah, maka Allah akan menyambut dengan sambutan yang luar biasa. Fataqarrubul 'abd ila rabbih bi ta'atihi wa khidmatihi. Arti mendekat kepada Allah bukan nginep di masjid, bukan. Tidak pulang beberapa hari tidur di masjid. Kenapa ingin mendekat kepada Allah? Bukan itu maksudnya. Mendekat kepada Allah yaitu dengan melakukan ketaatan. Mendekat kepada Allah yaitu dengan menghamba, menjadi pelayannya Allah. Artinya semua perintah dilakukan, semua larangan ditinggalkan. Wa taqarrubur rabb min 'abdih bi fadlihi wa rahmatih. Adapun mendekatnya Allah kepada hamba, artinya maknanya yaitu pemberian, keutamaan-keutamaan dari Allah diberikan kepada hamba tersebut. Juga rahmat Allah diberikan kepada hamba tersebut. Dimanapun dia berada, selalu mendapatkan pemberian Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yahki an rabbih. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'adattu li ibadis salihin
ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sudah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang taat, sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata. Antum pernah melihat pemandangan yang paling indah di mana dan kapan? Itu yang diberikan oleh Allah melebihi daripada yang pernah kita lihat. Belum pernah ada di dunia ini. Wala udhunun sami'at, pemberian disiapkan oleh Allah yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Wah, di daerah ini ada sungai, ada pohon hijau, ini itu, angin sepoi-sepoi dan seterusnya. Itu bukan seperti itu pemberian Allah, lebih daripada itu. Belum pernah diceritakan dan didengar oleh telinga manusia. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah dihayalkan, terlintas dalam pikiran manusia, tidak pernah. Keindahan pemberian Allah tidak pernah itu. Ya, dipikirkan, terpikirkan oleh pemikiran manusia. Lebih daripada itu keindahannya. Dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Bahkan di dalam kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ibna Adam ati'ni, wahai keturunan Adam, wahai manusia, taatlah kepadaku, kata Allah. Maka amla'u qalbaka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kaya hati, bukan kaya materi tapi hatinya miskin, ya. Kaya hati, resepnya taat kepada Allah. Wa yadaika rizqa, kalau kamu taat akan aku penuhi tanganmu dengan rizkiku, kata Allah. Tidak akan terputus rizkinya, pasti ada saja. Wa jismaka sihha, dan aku berikan jasadmu, badanmu kesehatan karena sebab taat. Orang-orang sekarang ruwet, ya, mendatangkan ahli apa? Psikolog untuk menenangkan hati. Karena terlalu sibuk nyari dunia, sumpek dia. Ya. Sampai di sana itu di Jakarta itu kalau hari Sabtu sama Minggu, daerah gunung itu full. Kenapa? Sumpek orangnya, kakek mikir dunia. Kepingin liburan semua. Ndak liburan tambah serendel-serendelan kakean wong. Nyari ini karena stres dan itu. Kemudian ke paranormal, kenapa? Supaya rezekinya lancar. Atau konsultasi ke dokter karena dia memiliki penyakit ini, penyakit itu. Resepnya ada di sini. Allah menyatakan ati'ni, taatlah kepadaku. Hati kamu akan menjadi kaya, tangan kamu tidak akan terputus daripada rezeki, dan badan kamu akan aku berikan kesehatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu resep apa lagi? Ini sudah cukup, ya. Karena itu kalau ingin jadi orang yang mulia dengan kemuliaan yang tidak ada habisnya, kemuliaan yang tidak akan hilang, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ketakwaan itu, ketaatan itu ada segala kebaikan. Allah akan memuliakan hamba-hamba yang bertakwa, sebagaimana orang-orang sebelum kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka merdeka daripada perbudakan syahwat. Tidak mau diatur sama syahwatnya, tidak mau. Syahwatnya yang harus nurut dengan dia. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala karena takwanya mereka. Hatinya dibersihkan oleh Allah daripada menoleh kepada perkara alfaniyat yang sirna ini. Dunia ini semuanya sirna. Mereka tidak mau noleh sama itu. Kalau manusia noleh ngelihat rumah besar, noleh ngelihat mobil mewah, noleh melihat perempuan cantik, noleh melihat uang dan seterusnya, mereka orang-orang soleh tidak mau noleh. Apalagi memiliki, noleh aja tidak mau. Bahkan lebih daripada itu, mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kalau sekarang dikatakan karomah, wali gitu ya. Bahkan mereka kadang-kadang mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti akan begini, bukan bedek-bedekan, dukun-dukunan, bukan. Ini orang soleh.
dan banyak barokah yang muncul daripada mereka orang-orang yang soleh karena takwanya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya selalu diijabah. Rebutan orang-orang ke Tanggul, Habib Soleh Tanggul ziarah minta doa ke Habib Soleh. Kenapa? Karena taatnya. Rebutan orang-orang ke rumahnya Kiai Abdul Hamid karena doanya mustajab. Kenapa? Ya karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, manusia akan mengambil berkahnya mereka, orang-orang saleh itu. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang seperti ini dijadikan tolak ukur, begitu ya, dijadikan panutan. Jadi kalau mau tahu orang soleh, orang yang taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, lihat Habib Fulan, lihat Kiai Fulan, lihat Habib Ja'far bin Syekhon, lihat Habib Ali bin Segaf, lihat Kiai Hamid, lihat Kiai Mas Imam misalnya. Dijadikan patokan sama orang-orang sekarang. Kenapa? Karena sudah terbukti mereka itu. Ya, kesolehan mereka sudah terbukti, kemuliaan mereka sudah terbukti. Tapi bagi mereka pribadi, karomah, doa yang mustajab itu sebenarnya kurang disenangi sama mereka. Orang minta air, minta doa, kurang. Kenapa? Karena yang mereka nomor satu kan yaitu ingin selalu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kumpul dengan makhluk. Tidak kumpul dengan sendiri di kamarnya, sendiri di rumahnya, tidak ketemu orang, itu lebih nikmat sebenarnya. Tapi mau tidak mau harus melayani umat memang. Ya, menemui manusia ini memang harus. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kenikmatan yang kekal ada di surganya. Bahkan mereka dijanjikan oleh Allah nanti di surga akan dapat memandang daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya nantinya orang-orang seperti ini yaitu ketika memandang wajah Allah, memandang zat Allah, mereka akan mendapatkan ridho Allah yang terbesar nanti di saat itu. Dan itu tujuannya mereka hidup di dunia ini, ya. Dzalika huwal fawzul azim. Ini adalah kesuksesan yang terbesar. Limithli hadza falyamalil amilun. Yang seperti ini seharusnya kita berlomba-lomba beramal. Bukan lomba-lomba ngumpulno duit, tinggi-tinggian jabatan, akeh-akehan omah, banyak-banyakan sawah, bukan. Tapi kalau mau lomba dengan orang-orang soleh, supaya nanti bergabung dengan kelompok mereka di akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridho Allah yang terbesar nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan hidayah, petunjuk, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak orang-orang yang soleh ini, orang-orang terdahulu ini, dengan harapan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.